Oke, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah tempat yang, jujur saja, atmosfernya luar biasa intens, baik secara fisik maupun psikologis. Kita akan mencoba benar-benar memahami fenomena di balik lokasi yang sering banget diselimuti oleh misteri dan kesalahpahaman ini. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal membedah data, laporan, dan sejarah geografis yang ngebentuk reputasi Aokigahara. Coba bayangin deh, pernah nggak sih Anda ada di suatu tempat di mana kesunyian itu rasanya benar-benar berat, kayak menekan dada gitu? Nah, bayangkan Anda melangkah masuk ke dalam sebuah hutan yang sangat lebat, hembusan angin aja nyaris nggak kedengeran. Ini bukan sekedar sunyi yang bikin rileks ya, melainkan sebuah ketiadaan suara yang kerasa banget ngebebani telinga Anda. Perasaan ini jadi langkah awal kita hari ini buat ngeliat gimana sebuah lingkungan bisa secara langsung memanipulasi persepsi manusia. Nah, buat ngerti kenapa tempat ini sebegitu misteriusnya, kita harus mulai dari fakta-fakta fisiknya dulu. Tempat ini berlokasi tepat di hamparan kaki Gunung Fuji yang ikonis itu. Secara fisik, hutan ini benar-benar nggak bersahabat buat navigasi. Bayangin aja, kanopi pepohonannya itu tumbuh rapat banget sampai ngeblokir hampir seluruh cahaya matahari. Terus pas Anda melangkah, di bawah kaki itu ada lantai yang terbentuk dari lava purba. Keras, gelap, dan nggak rata sama sekali. Belum lagi, dan ini yang paling gila, aliran lava kuno di bawah tanah ini punya kandungan mineral magnetik yang bikin jarum kompas Anda jadi error dan berputar nggak karuan. Secara ilmiah, tempat ini beneran ibarat labirin alam yang sempurna. Makanya, hutan ini dikenal luas dengan nama Jukai atau lautan pohon. Dan tahu nggak apa yang paling menarik? Melangkah sedikit aja ke dalam hutan ini bisa bikin Anda kehilangan seluruh orientasi arah. Karena secara visual, setiap pohon itu kelihatan sama persis dan nggak ada penanda alam yang menonjol. Hasilnya, pengunjung sering rasa udah jalan lurus, padahal tanpa disadari mereka cuma muter-muter aja di tempat yang sama. Ini yang namanya disorientasi spasial murni, teman-teman. Dan seiring Anda masuk lebih dalam, boom! Anda bakal langsung dihantam oleh apa yang pada dasarnya adalah deprivasi sensorik total. Serius, Anda nggak bakal dengar suara kicauan burung, nggak ada satwa liar yang lewat, nggak ada tanda-tanda kehidupan yang biasa kita temui di hutan pada umumnya. Cuma ada keheningan yang, ya jujur aja, menyeramkan dan sangat nggak wajar. Otak manusia tuh kan nggak terbiasa ya sama kesunyian seabsolut ini. Nah, di titik inilah pikiran kita mulai mencoba ngisi kekosongan itu sendiri. Oke, terus gimana interaksi manusia sama lingkungan yang se ekstrim ini? Nah, sebelum kita ngebahas orang benar-benar keluar dari jalur aman, kita lihat dulu jejak-jejaknya. Tepat di pintu masuknya, Anda nggak bakal nemuin pelang peringatan soal hewan buas atau hati-hati jalan licin. Enggak, justru Anda bakal disambut oleh sebuah papan tanda resmi yang pesannya itu dalam banget dan lumayan berat. Pesan yang ngingetin setiap pengunjung soal keluarga, kehidupan, dan harapan. Adanya papan tanda ini di sana ngasih kita petunjuk langsung tentang realitas kelam dan kisah-kisah tragis manusia yang nyatanya udah melekat erat sama lokasi ini. Biar nggak nyasar di dalam labirin ini, para pendaki yang berpengalaman biasanya bawa pita plastik atau tali. Mereka ikat dari awal jalan masuk buat nandain rute pulang. Tapi, laporan dari lapangan ngungkapin sebuah penemuan yang cukup bikin merinding. Banyak banget orang yang nemuin tali-tali usang yang dibiarin gitu aja, nggak tahu siapa pemiliknya dan gimana nasib mereka. Dan yang paling bikin ngeri adalah beberapa dari tali tua ini bukannya nuntun kita kembali ke jalan keluar, malah justru membawa kita jauh lebih dalam ke kegelapan hutan. Nah, dari kondisi fisik dan isolasi yang sebegitu ekstrimnya tadi, gak heran kalau akhirnya muncul berbagai macam cerita rakyat psikologis dan budaya yang menyelimuti Aokigahara. Jauh sebelum hutan ini punya reputasi kayak di era modern sekarang, area ini nyatanya udah sangat lama dikaitin sama konsep yurei. Kalau dalam cerita rakyat Jepang, yurei ini tuh semacam roh-roh penasaran atau roh yang nggak tenang. Mereka dipercaya terikat secara kuat di lokasi spesifik tempat mereka meninggal, nggak bisa move on ke alam lain. Dan hutan inilah yang secara historis dipercaya banget sama masyarakat lokal sebagai titik kumpul roh-roh tersebut. Yang bikin penasaran, banyak banget pengunjung, terlepas dari siapa mereka atau dari mana asalnya, yang laporin pengalaman tak terjelaskan yang anehnya, konsisten banget satu sama lain. Mereka cerita soal ngelihat bayangan putih melesat cepat di sela-sela pohon. Ada juga yang ngerasa, Anda tahu kan rasanya, kayak terus-terusan diawasi dari belakang. Terus ada yang dengar gema langkah kaki, padahal mereka jalan sendirian. Sampai lihat sosok diam di kejauhan yang tiba-tiba ngilang pas dideketin. Dari sudut pandang sosiologis, konsistensi dari kesaksian-kesaksian ini tuh benar-benar narik perhatian. Jadi, poin krusial di pembahasan kita adalah, kita harus cari tahu di mana sebenarnya batas fakta geografis itu berhenti dan di mana legenda mulai mengambil alih pikiran kita.
Coba kita lihat ini secara objektif ya. Di satu sisi sains ngasih kita penjelasan yang sangat solid, kanopi yang super rapat, tanah lava bermagnet yang bikin kompas rusak, plus isolasi yang memicu deprivasi sensorik, itu semua cukup banget buat bikin otak kita ngalamin halusinasi ringan. Masuk akal kan? Tapi di sisi lain, catatan psikologis nampilin fakta bahwa ada ratusan orang selama bertahun-tahun yang punya laporan kolektif tentang penampakan spesifik dan rasa nggak sendirian itu tadi. Kita bisa lihat secara imparsial di sini. Walau sains bisa jawab soal disorientasinya, deretan kesaksian penampakan yang konsisten ini tetap aja jadi sebuah misteri yang sangat memikat, dan jujur aja, belum sepenuhnya bisa dijawab. Sebagai penutup dari penelusuran kita, saya pengen Anda coba mainkan imajinasi Anda sejenak. Pakai semua fakta yang baru aja kita bahas, dan tempatkan diri Anda di jantung hutan kuno yang sunyi ini. Bayangin prosesnya pelan-pelan. Langkah pertama, Anda masuk dan rasanya masih tenang, dilindungi sama pepohonan. Tapi masuk ke langkah kedua, Anda berhenti melangkah. Tiba-tiba, Anda benar-benar ketelan sama kesunyian total, keheningan yang terasa mati dan menekan dada. Dan kemudian, di langkah ketiga, ada kesadaran dingin yang mendadak nyapu seluruh diri Anda. Anda sadar kalau setiap pohon di sekeliling kelihatan sama persis, kompas di tangan Anda cuma muter-muter, dan Anda sadar kalau Anda sama sekali nggak tahu arah jalan keluar. Di saat isolasi yang berat itu mulai meresap ke tulang, mengingat semua penjelasan sains, kondisi medan lava, dan kisah sejarah yang udah kita bedah sama-sama, kita jadi harus mikir, apakah perasaan adanya sebuah kehadiran di sana itu murni cuma trik pikiran kita aja di tempat yang paling sunyi di muka bumi ini? Ataukah lautan pohon ini benar-benar nyembunyiin sesuatu yang lebih dari itu? Coba deh Anda pikirkan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini.